Okay, Solihah, first Umi will tell you the key of limit. Jadi kunci dari limit itu sebenarnya terletak di manipulasi fungsi aljabarnya. Jadi pertama kali ketika kita ngelihat soal limit, kita harus substitute the value of x. Jadi kita langsung substitusikan nilai x ke fungsi aljabarnya. Nah, contoh nih, buat kasus ini kalian langsung substitusikan X sama dengan 2 ke fungsi aljabarnya yang di sebelah kanan ini, yang bentuknya fungsi rasional. Jadinya apa bentuknya? Pembilangnya jadi 0, ya kan? 4 dikurangi 2 kuadrat 0. Kemudian yang bawah 3 dikurangi akar 9 juga 0. Nah, karena kita punya bentuk tak tentu dari sebuah limit, yaitu 0 per 0, kemudian tak hingga per tak hingga, negatif tak hingga per 0, dan seterusnya, maka kita harus melakukan manipulasi aljabar. Ada bermacam-macam manipulasi aljabar, salah satunya yang bisa kita lakukan dalam bentuk rasional itu adalah mengalihkan dengan akar sekawan. Ya. Jadi ada banyak, ada memfaktorkan, kemudian ada apalagi mengalihkan dengan apa namanya sepernya nanti, kemudian ada banyak nanti cara buat memanipulasi bentuk aljabar dari sebuah fungsi. Cuman di sini kita akan mengalihkan dengan akar sekawannya. Oke. Ini pelajaran SMP kelas 9 ya, kali ya akar sekawannya. Berapa berarti akar sekawannya 3 minus akar X kuadrat plus 5? 3 plus akar Iya, X 3 kuadrat. plus akar X kuadrat plus 5. Yang atasnya 3 plus akar X kuadrat plus 5. Kalian bertanya-tanya nggak sih, kenapa ketika mengalihkan dengan akar sekawan yang kita kaliin kok pembilang sama penyebutnya sini atas sama bawah? Oke, karena yang kita sebut manipulasi itu berarti nggak mengubah sebuah nilai, nggak mengubah nilai dari sebuah limit. Maksudnya apa? Kalau ini Umi bagi 3 plus akar X kuadrat plus 5 dibagi 3 plus akar X kuadrat plus 5, itu hasilnya berapa? 1. 1 dikali bilangan apapun, dia menghasilkan bilangan itu sendiri. Sehingga disinilah kenapa disebut manipulasi. Karena nilai limitnya nggak akan berubah ketika kita kali dengan akar sekawannya. Oke. Perhatikan di sini kita punya limit X menuju 2. Ingat ya, selama kita belum substitusikan X-nya, limitnya masih ada. Terus kita tulis aja yang atas min X kuadrat. 3 plus akar X kuadrat plus 5. Kemudian yang ini 3 kali 3, 9. Min X kuadrat plus 5. Oke, sampai sini have you get a point? Yes, Umi. Oke, and then limit X mendekati 2, kemudian 4 minus X kuadrat. Sorry. I have grog. X kuadrat plus 5. And then per 9 dikurangi 5, kita punya 4 minus X kuadrat. And here, we use cancellation, ini dibagi ini. Ingat karena limit itu nggak pernah, limit X menuju 2 berarti X-nya itu nggak pernah sama dengan 2. Makanya di sini selama masih ada limit di depannya, kita boleh membagi ini meskipun kita tahu nilai X-nya itu deket banget sama 2. Jadi boleh dibagi selama masih ada limit X menuju 2-nya. Karena kalau misalkan udah nggak ada, kalau kita punya 4 dikurang 2 kuadrat kan 0 tuh. Nggak mungkin kita boleh bagi. Nah, maka kita punya limit X menuju 2 dari 3 plus akar X kuadrat plus 5. Nah, maka sekarang tinggal kita substitusikan, kita punya, nah perhatikan ini kesalahan yang sering dilakukan juga. Ketika kita sudah mau mensubstitusikan X sama dengan 2, maka si limitnya, limit di depan ini tulisannya udah nggak kita tulis lagi, sehingga kita punya 3 ditambah akar 2
2 kuadrat ditambah 5. Berarti kita punya 3 ditambah akar 4 tambah 5. Kita punya akar 9 berapa? 3 ya. Iya, maka kita punya 3 tambah 3 sama dengan Astagfirullahaladzim. 6. Oke. Seperti itu. Nah, kalian bisa tes kemampuan kalian memanipulasi aljabar dengan soal-soal setipe. Misalkan di sini kan ada satu rumpun latihan ya. Kalian kerjain misal nomor 14 sudah nih, berarti nomor 15 dan seterusnya. Untuk melatih diri kalian untuk memanipulasi fungsi aljabar ya. Karena untuk limit ini di UTBK juga keluar solihah. Jadi penting buat kalian bisa. Oke. Sampai sini any question please? Any question please? Oke. Umi kasih spoiler aja untuk selanjutnya ya. Sebenarnya Umi kasih kalian saran untuk banyak-banyak latihan di limit supaya kalian bisa lancar memanipulasi bentuk aljabar di sebuah limit. Kemudian satu lagi, nanti ketika kita udah selesai nih, kita udah kelar nih materi buat di satu titik. Nanti ada di matematika itu lanjutannya di buku kalian itu halaman, aduh nggak ada halamannya lagi ini. Coba dicari limit menuju tak hingga. Coba di buku kalian halaman berapa tuh? Ini nggak pegang bukunya. Nah, jadi nanti ketak berhinggaan sebuah limit. Jadi kan kalau biasanya kita punya limit X menuju 0 dari 1/x itu kan plus minus tak hingga ya hasilnya. Nah, bentuk ketak hinggaan dari sebuah limit. Jadi kalau misalkan limit itu hasilnya tak hingga atau minus tak hingga atau positif tak hingga itu kan udah biasa. Nah, nanti kalau kalian udah lancar nih untuk satu titik udah lancar mencari atau memanipulasi bentuk aljabarnya, nanti kalian akan belajar sama Umi Yunda namanya limit X menuju tak hingga. Jadi yang menuju tak berhingga atau minus tak berhingga itu X-nya. Wah, gimana Mi? Berarti kita andaikan X itu dengan sebuah bilangan yang sangat besar, sehingga kita punya nanti limit X menuju tak berhingga dari 1/x ya. Itu sama dengan apa, Mi? Bayangin, kita kan limit itu kan nggak pernah menuju ke titiknya ya. Jadi dia itu hanya nilai pendekatannya. Jadi kita punya X-nya menuju tak berhingga, Fx-nya sama dengan 1/x. Perhatikan di sini. Kalau Umi punya X-nya 1, berarti 1/x ini nilainya berapa? 1. Kalau Umi punya 10? 0,1. 0,1. Kalau Umi punya 100? 0,01. Kalau Umi punya 1000? Cuma Atayatah yang murid Umi di sini. 1000 berapa? 0,001. 001. Yang lain tidur tah? Ya, koncomu turu kabeh tah ya. Kalau 10.000 biarin aja sampai pada bangun. 10.000 berapa? 1/10.000 berapa? 0,01. Nolnya berapa kali? 3. Ya, Nolnya 3, gini. Oke. Bayangin kalau Umi buat 10 pangkat
10. Berarti kita punya 1/X nilainya 10 pangkat. Kita belajar eksponensial kan? Minus 10. 10. Berarti semakin kita besarkan X-nya, semakin nilai X ini naik, maka nilai fx-nya akan semakin menuju ke bilangan apa nih? Semakin menuju ke ini semakin tinggi, di sini semakin menuju ke 0. Sehingga kita punya nilai limit X menuju tak hingga dari 1/X itu adalah 0. Dan ini itu yang akan menjadi dasar kita ketika belajar limit X menuju tak hingga nanti. Why, Umi? Karena nanti semua teorema yang ada di limit X menuju tak berhingga itu akan kita dasarkan pada nilai limit X menuju tak hingga dari 1/X itu sama dengan 0. Dan ini sama halnya dengan limit X menuju negatif tak berhingga dari 1/X juga sama dengan 0. Ini sama. Oke, jadi dua ini itu adalah dasar kita menentukan teorema-teorema di limit X menuju tak berhingga nanti. Nah, kalau kalian lihat di buku kalian, nanti kalian akan for short ya, ini spoiler aja, nanti kalian akan belajar tentang teorema bagi pangkat tertinggi, di mana nanti kalian akan lebih suka ngerjain limit X menuju tak hingga daripada limit mendekati 1 titik. Why, Umi? Karena nanti kita cukup ngelihat pangkat yang atas sama yang bawah gedean mana. Oh, gedean yang atas, berarti hasilnya tak berhingga. Terus kalau yang atas sama yang bawah itu gedean yang bawah, berarti hasilnya 0. Kalau sama, berarti tinggal dibagi depannya aja. Pokoknya segampang itu. Kita bisa ngerjain kurang dari 10 detik. Umi tapi yang ngerjain. Enggak, jadi nanti ada triknya. Nanti dikasih tahu sama Umi Yunda triknya. Jadi kita punya limit X menuju tak hingga, itu dasarnya 2 ini. Untuk 1/X itu menuju 0, kemudian limit X menuju tak hingga dari X itu adalah tak hingga. Nah, nanti setelah kalian melihat ini, maka kalian akan notice satu hal di dalam limit, bahwa nanti kita bisa melakukan substitusi di sebuah limit, sehingga misal Umi punya fungsi seperti ini boleh Umi substitusi itu menjadi A sama dengan 1/X, sehingga nanti kalau Umi punya A-nya menuju X-nya menuju tak hingga, A-nya menuju 0 dan seterusnya. Nanti itu belajarnya sama Umi Yunda aja. Ya, jadi kurang lebih nanti limit X menuju tak hingga itu ada ini yang menjadi dasar ketika nanti kalian belajar bagi pangkat tertinggi, itu kalian tinggal ngecek pangkat atas pembilang sama penyebutnya itu gedean mana. Kalau gedean pembilangnya berarti hasilnya pasti positif atau negatif tak hingga. Kalau gedean yang bawah penyebutnya berarti hasilnya 0. Kalau sama berarti hasilnya cukup dibagi dengan koefisien dari pemilik pangkat tertingginya. Makanya namanya bagi pangkat tertinggi. Nah, itu nanti belajar sama Umi Yunda. Nah, itu untuk spoilernya seperti itu ya, untuk X menuju tak hingga ya, limit X menuju tak hingga. Insya Allah gampang kok. Lebih gampang dari limit yang kalian pelajari kemarin. Dan ini yang paling sering keluar di ujian kelas 12 untuk X menuju tak hingga. Ya, yang 1 titik juga keluar, tapi tak hingga itu karena dia spesial, jadi pasti keluarnya raketang 1 soal. Raketang. Oke, so
enough untuk spoilernya. Ada Tua, Ga, Fatma, 6, Ju, Pan, 9, 10, 11. Wah, Masya Allah, 11. 8 orang nggak datang. Aca kemana Aca? Aca kemana Sa? Kok mulai nggak masuk lagi Sa? Kamu sebagai sahabatnya harus bertanggung jawab Sa. Enggak, Mi, aku bukan sahabatnya, Mi. Oh, udah nggak sahabatan lagi. Sahabatannya pas luring toh. Kalau daring nggak sahabatan lagi. Masya Allah. Nih makin habis aja kita ini. Ya, jaga kesehatan ya. Ya, mungkin salah satu kenapa kita diminta Allah buat istirahat 2 pekan itu untuk memulihkan diri sebelum nanti kita bisa luring kembali. Karena memang qadarullah banyak banget yang sakit Salihah. Oke, nanti kita ketemu laptop baru Umi insya Allah. Oke, jazakumullah khair for your attention. My apologies because Umi make any mistake and let's close our meeting by reciting hamdalah and doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, jangan lupa ya nanti kalian secara mandiri untuk mengoreksi mutabaah kalian sendiri. Jadi kalian menjalankan iqab di rumah masing-masing beristighfar sesuai dengan poin pelanggarannya. Oke, Umi cukupkan. Have a nice rest. Udah nggak kuat lagi. Cepetan sih Mi. Umi nggak ada evaluasi kok habis juhur. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair salihah.